Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Waalaikumsalam Hetito. warahmatullahi Selamat sore, teman-teman. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Nur Aisyah Rosita Cikadewi, kemudian Intan Febriani, dan Hilda Putri Ayununisa akan mempresentasikan mengenai pengembangan media dan analisis instrumen media. Selanjutnya akan dibacakan pemaparan oleh teman saya Intan. Dalam presentasi kali ini, kami akan membahas tentang peta konsep tugas 1 dan 2, analisis jurnal tentang berpikir kritis, pengembangan media, dan instrumen validasi media. Sebelumnya, dalam diskusi tugas ini, kami menggunakan media Trello dan juga Google Form dalam pengerjaannya. Penjelasan yang pertama yaitu tentang peta konsep tugas pertama, yaitu tentang hakikat media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan sebuah wadah dari pesan terkait materi yang ingin disampaikan dalam proses pembelajaran. Fungsi dari media pembelajaran itu sendiri bukan hanya sebagai alat hiburan, akan tetapi untuk mempercepat proses belajar dan meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Sedangkan untuk manfaat media pembelajaran, yaitu yang pertama, membuat konkret konsep-konsep yang abstrak, menghadirkan objek-objek yang terlalu berbahaya atau suka didapat ke dalam lingkungan belajar, menampilkan objek yang terlalu besar atau kecil, memperlihatkan gerakan yang terlalu cepat atau lambat, dan menghasilkan keseragaman pengamatan. Untuk selanjutnya yaitu peta konsep tugas kedua. Langkah-langkah merancang media. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mengidentifikasi apa saja kebutuhan siswa dan bagaimana karakteristik siswa tersebut. Selanjutnya yaitu merumuskan tujuan. Dalam merumuskan tujuan ada beberapa ketentuan yaitu learner oriented, operasional, ABCD atau audience, behavior, condition, dan degree. Selanjutnya perumusan materi. Dalam merumuskan materi ada beberapa kriterianya, yaitu sahih atau valid, signifikan atau tingkat kepentingan, utility atau kebermanfaatan, dan learnability. Selanjutnya, kita merumuskan alat pengukur keberhasilan. Lalu, kita memilih GPBM atau garis besar program media, di mana di dalamnya itu ada topik program, judul program, sasaran, tujuan pembelajaran, pokok materi, format sajian, dan juga durasi. Setelah itu, kita menuliskan naskah media. Dalam penulisan naskah media, ada beberapa tahap. Yang pertama, mengumpulkan ide atau gagasan, lalu mengumpulkan informasi, dan terakhir, menemukan sinopsis atau treatment. Macam-macam naskah media itu sendiri ada naskah media audio, naskah media video, dan naskah media grafis. Setelah kita menuliskan naskah, kita melakukan uji coba. Setelah diuji cobakan, kita revisi apa saja yang salah. Setelah kita lakukan revisi, akhirnya naskah tadi siap untuk diproduksi. Untuk yang selanjutnya yaitu analisis jurnal berpikir kritis. Next. Kami mendownload jurnal dari website Francis and Taylor. Maaf, Taylor and Francis. Untuk analisis jurnal yang kami lakukan yaitu sebanyak 15 jurnal. Tetapi yang kami akan presentasikan pada kali ini sebanyak 10 jurnal. Bagian-bagian dari jurnal yang kami analisis berupa yang pertama yaitu sitasi, yang kedua background, yang ketiga tujuan, yang keempat partisipan atau sampling, yang kelima metode, yang keenam data dan analisis, dan yang terakhir temuan. Untuk yang pertama kami mengambil dari Jerry W. Murray pada tahun 2015. Yang kedua yaitu dari Mansorov dan kawan-kawan pada tahun 2016. Yang ketiga yaitu dari Tamara dan kawan-kawan tahun 2020. Yang keempat dari Christopher
pada tahun 2019, dan yang kelima yaitu Lanyang dan kawan-kawan pada tahun 2020. Selanjutnya, next. Yang keenam yaitu Jurnal dari Thomas pada tahun 2019, yang ke-7 dari Fatemah pada tahun 2020, yang ke-8 Yun Huswan Lee pada tahun 2018, yang ke-9 Michael Hen dan kawan-kawan pada tahun 2018, yang terakhir yang ke-10 yaitu Armen 2019. Untuk manfaat dari analisis jurnal yang kami lakukan yaitu untuk mengetahui metode-metode dan media yang digunakan dalam jurnal tersebut, sehingga kami memiliki gambaran untuk membuat proyek desain media tentang berpikir kritis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, setelah kelompok kami menyusun sebuah peta konsep mengenai materi desain media, kemudian melakukan review mengenai artikel tentang media pembelajaran, kemudian kelompok kami melakukan penyusunan instrumen validasi. Kelompok kami memilih kompetensi dasar mengenai sifat larutan daya hantar listrik dan membedakan daya hantar listrik berbagai larutan melalui perancangan dalam pelaksanaan percobaan, di mana kompetensi dasar tersebut berada pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Untuk indikator pencapaian kompetensinya dapat kita baca bersama-sama melalui slide. Next. Setelah kami analisis, dari hasil analisis kami, IPK dalam silabus yang teridentifikasi sulit adalah IPK 3.8.4, sehingga dibutuhkan media pembelajaran untuk mempermudah pemahaman peserta didik terkait materi elektrolit dan non-elektrolit. Kemudian kami menganalisis terdapat 4 aspek dalam IPK tersebut. Yang pertama, konten media itu dapat melalui media visual interaktif, melalui media PowerPoint, kemudian pembuktian peristiwa dalam kehidupan sehari-hari terkait kekuatan daya hantar listrik dan sifat larutan berdasarkan daya hantar listrik dengan menunjukkan video eksperimen di laboratorium. Begitu juga selanjutnya dengan menggunakan video eksperimen di laboratorium. Kemudian aspek user interface itu dapat menggunakan gambar bergerak yang menunjukkan tumbukan ion larutan garam, larutan gula, larutan asam sulfat, dan air. Easy of use, kemudahan pemakaian itu bisa menggunakan media yang digunakan untuk desain gambar sederhana dalam komputer. Kemudian user experience-nya dapat digunakan dengan mudah karena peserta didik dapat memahami terkait kekuatan daya hantar listrik dan sifat beberapa larutan. Next. Kemudian kami juga sudah membuat uji validitasnya. Berikut adalah beberapa penggalan uji validitasnya. Yang pertama ini mengenai konten media menggunakan skala Goodman, yang apabila komentar ahli itu menjawab iya, maka akan berlanjut ke pertanyaan kedua. Jadi skala Goodman ini pertanyaannya berjenjang. Namun apabila komentar ahli tersebut menjawab tidak, maka akan berlanjut pada aspek selanjutnya, yaitu next. Akan lanjut pada aspek user interface. Ini kami menggunakan rating scale, kemudian aspek user experience juga kami menggunakan rating scale, sedangkan easy of use kami menggunakan skala Likert. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Apabila ada pertanyaan, sanggahan, atau saran dari Pak Hercito dan teman-teman, bisa disampaikan melalui forum Google Meet atau grup Telegram kelas.
Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.